Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Nah, tidak lupa kita selalu bersyukur sebagai orang beragama, selalu bersyukur pada Allah Ta'ala diberikan kesehatan, masih sehat walafiat, Alhamdulillah ya, kita syukuri. Apalagi kita masih berada di bulan yang penuh berkah, walaupun sudah akhir-akhir. Sudah 24 puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, bisa beribadah, bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Mudah-mudahan semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Ya, berkah dengan sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Ya. Masih bisa sampai bisa selesai kuliah, ya, bisa kerja, ya, bisa berbakti pada orang tua, bangsa, dan negara. Ya, tidak korupsi, tidak manipulasi data, tidak maaf dana, tidak suka berbohong, tapi jujur, dapat dipercaya. Nah, ini yang paling penting. Sehat walafiat. Sehat fisik, sehat juga rohani. Sehat jasmani dan rohani. Nah, ini yang penting ya. Itulah apa berkemajuan. Muhammadiyah berkemajuan. Masyarakat berkemajuan itu maksudnya sehat jasmani dan juga rohani. Ya, kita lanjut perkuliahan aplikasi pemrograman komputer, teknik sipil. Dan untuk lebih berkahnya, kita mulai dengan membaca doa. Mari kita mulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Ya kan? Oke. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk perkuliahan kedua. Ini sudah ada materi aplikasi ya, pemrograman aplikasi rekayasa teknik sipil. Ini ada buku penggunaan Excel, ya, ada tugasnya. Jadi di sini kalau diklik akan ada soalnya. Jawabannya ada di buku tentang teknik sipil dan juga pengembangan karakter ya. Ada soal juga bagaimana agar kita mengikuti akhlak karakter orang terbaik, yaitu para nabi. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Apa yang lebih bisa amalkan dari karakter Nabi Daud? Nah, ini ada soal pengembangan karakter, ada soal mata kuliah kita, aplikasi komputer. Nah, bisa baca-baca jawabannya di buku-buku ini. Ada apa namanya? Worksheet ya tentang Excel. Anda bisa buka dan baca-baca. Dan saya juga punya buku ya sudah diterbitkan pada bab kedua ini membahas dasar-dasar pemrograman untuk insinyur sipil. Nah, di sini pengenalan bahasa pemrograman seperti Python, MATLAB dan lain-lain. Mengapa bahasa pemrograman penting dalam teknik sipil? Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Nah, otomatisasi ini tugas rutin. Ya, analisis dan simulasi, kustomisasi, alat dan proses. Nah, mengapa bahasa pemrograman penting? Ya, ini bisa mempercepat proses perhitungan yang berulang dan rumit. Jadi bisa otomatis. Ya. Tugas rutin kita bisa otomatis. Mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan analisis. Nah, begitu juga yang kedua, bisa memungkinkan analisis data yang lebih kompleks dan simulasi skenario. Ini berkaitan dengan analisis dan simulasi. Bisa memfasilitasi pemodelan dan simulasi untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Berkaitan dengan kustomisasi alat dan proses, nah ini memungkinkan para insinyur mengembangkan alat yang disesuaikan ya, dengan kebutuhan spesifik proyek. Ini kustomisasi alat dan proses. Jadi bisa meningkatkan fleksibilitas dalam metode analisis dan desain. Nah, ada Python, ada MATLAB. Nah, ini ada penjelasan Python. Apa itu Python? Mungkin pernah dengar ular Python ya. Nah, ada juga aplikasi Python. Nah, ini bahasa pemrograman tingkat tinggi terkenal.
karena sederhana. Kemampuannya yang kuat dalam analisis data dan pemrograman ilmiah. Apa kelebihannya? Python ini mudah dipelajari dan digunakan. Ya, perpustakaan yang luas. Banyak perpustakaan yang berguna seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Scikit. Ini untuk analisis data, perhitungan ilmiah. Nah, ini kelebihannya juga ada komunitasnya besar. Jadi komunitas penggunanya aktif. Banyak sumber daya online. Nah, aplikasi dalam teknik sipil ada analisis data, ada visualisasi. Analisis data bisa menggunakan Pandas untuk manajemen dan analisis data proyek. Nah, ini ada Pandas. Pemodelan dan simulasi bisa menggunakan NumPy, Scipy. Ini perhitungan numerik dan simulasi. Untuk visualisasi ada menggunakan Matplotlib, Seaborn. Ini untuk visualisasi, nah, melihat visualisasi data dan hasil analisis. Nah, ini ada aplikasi Laundry sipil dalam analisis data, nah, pemodelan dan simulasi, dan visualisasi. Nah, ini kode sederhana Python. Ini bisa digunakan dalam aplikasinya. Kalau MATLAB, nah itu apa yang dimaksud MATLAB? Nah, MATLAB itu aplikasi juga software. Bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang sangat kuat untuk analisis data, pemodelan, simulasi, dan visualisasi. Nah, bisa juga digunakan untuk analisis, pemodelan, simulasi, dan visualisasi. MATLAB, ada Python dan MATLAB. Kelebihannya ini kuat dalam komputasi numerik, ya. Toolbox-nya spesifik, lingkungan interaktif. Bagaimana aplikasinya dalam teknik sipil? Nah, digunakan dalam analisis struktur, kemudian pemodelan hidrolika, bisa MATLAB, dan optimasi. Ya, ini ada kode, contoh kode sederhananya MATLAB. Ini masukkan di aplikasi software MATLAB. Ini perhitungan momen lentur balok sederhana. Berikutnya bahasa pemrograman. Nah, selain Python, MATLAB ada C++. Nah, ini bahasa pemrograman tingkat rendah yang menawarkan kontrol penuh terhadap sistem dan memori. Apa kelebihannya? Sangat cepat dan efisien. Cocok untuk pemrograman yang membutuhkan kinerja tinggi. Aplikasi dalam teknik sipil, nah ini pengembangan software yang memerlukan efisiensi tinggi. Seperti software analisis struktur. Ini C++ ini digunakan anak informatika membuat aplikasi. Ada juga R. Nah, ini bahasa pemrograman untuk analisis statistik dan visualisasi data. Nah, ini kita mau belajar aplikasi sudah ini. Kalau ada komputer, lebih mudah. Kalau sudah diinstal ini. Kalau belum, ini semua informasi ada aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam teknik sipil. Apa kelebihannya R? Kuat dalam analisis statistik, punya berbagai paket visualisasi data. Kalau analisis dia bisa tampilkan ya visualisasi data. Aplikasi dalam teknik sipil bisa digunakan dalam analisis data, statistik, pemodelan probabilistik, visualisasi hasil penelitian. Ada JavaScript, nah ini web-based application. Bahasa pemrograman digunakan pengembangan aplikasi web interaktif. JavaScript ini. Kelebihannya dapat berjalan di berbagai platform, sangat fleksibel, pengembangan aplikasi berbasis web. Untuk aplikasinya dalam teknik sipil, yaitu pengembangan alat visualisasi, pemantauan proyek berbasis web, seperti dashboard untuk manajemen proyek. Nah, berikutnya bagaimana memilih bahasa pemrograman yang tepat. Kita pakai bahasa pemrograman. Ini informatika ini. Nah, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan proyek tentunya. Maka dipilihlah bahasa yang paling sesuai kebutuhan proyek. Python sangat baik analisis data dan pemrograman umum. Sedangkan MATLAB unggul dalam komputasi numerik.
Nah, ini harus dilihat kebutuhan proyek. Berikutnya, kompetensi tim. Ya, kita perlu pilih bahasa mana yang paling dikuasai oleh tim untuk minimalkan waktu pelatihan dan meningkatkan produktivitas. Kompatibilitas. Begitu juga yang ketiga, kompatibilitas dengan perangkat lunak lain. Harus kompatibel, ya, harus saling berkaitan. Jadi kita harus lihat bagaimana kompatibilitasnya aplikasi tersebut dengan perangkat software yang lainnya. Seperti software analisis struktur atau BIM. Nah, ini ada studi kasus formulasi implementasinya. Kasus satu analisa struktur dengan Python. Nah, ini penggunaan Python untuk analisis hasilnya capai keuntungan yang diperoleh. Kasus 2 simulasi hidrolik dengan MATLAB. Yang tadi struktur, ini hidrolik. Jadi deskripsi proyek, penggunaan MATLAB untuk simulasi hidrolik, hasil yang dicapai, keuntungan peroleh. Dengan penjelasan ini ya diharapkan mahasiswa bisa memahami berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam teknik sipil, bagaimana memilih dan menerapkan bahasa yang tepat ya, untuk kebutuhan yang diperlukan masing-masing. Berikutnya konsep dasar pemrograman ini. Ada variabel, tipe data, kontrol, alur, fungsi. Ini konsep dasar pemrograman. Ini kalau membahas komputer ini. Ini membahas tentang pemrograman, aplikasi pemrograman. Ada variabel, ya. Ini kalau di Python, kalau di MATLAB, nah ini kode MATLAB-nya, variabel. Tipe datanya, kalau didefinisikan, tipe-tipe data ini bisa kita lihat. Ada bilangan bulat, bilangan desimal, karakter, ya, true atau false. Ini kodenya dalam Python, tipe data, dan MATLAB. Kontrol alur, nah ini juga kontrol alur. Ini percabangannya. If, else, atau for while, switch, case. Nah ini kasus percabangan if, else, percabangan. Ini kode Pythonnya, kode MATLAB. Perulangan ini for while. Ini Python, ini MATLAB kodenya. Sudah ada kodenya. Masukkan di aplikasi. Contoh while dalam MATLAB, nah ini. Kalau dalam Python ini. Nah ini fungsi lagi. Ini memang aplikasi yang kita pelajarin. Sama dengan orang informatika. Fungsi, ada definisi fungsi ini yang melakukan tugas tertentu. Ada deklarasi. Ini contohnya dalam Python, ini bahasa pemrogramannya dan MATLAB. Contoh kasusnya, dalam teknik sipil misalnya menghitung beban terdistribusi pada balok. Ini contoh Pythonnya. Bagaimana bahasa pemrogramannya? Ini kode Pythonnya. Hitung beban terdistribusi pada balok. Kalau MATLAB, nah ini kode. Nah, gitu. Berikutnya aplikasi dasar dalam teknik sipil. Contoh-contohnya ini pengantarnya di pemrograman ini untuk otomatisasi perhitungan menganalisis data secara efisien seperti yang tadi di atas membuat simulasi yang akurat. Bagaimana aplikasi dalam teknik sipil akan bahasa pemrograman Python seperti Python dan MATLAB. Nah, menghitung momen lentur pada balok sederhana. Nah, ini parameter penting analisa struktur balok ini. Itu momen lentur, memvisualisasikan sepanjang balok. Nah, ini kodenya, Python dan juga MATLAB. Ya. Analisis distribusi beban pada jembatan juga bisa pakai Python dan MATLAB. Ya. Ini sudah ada rumus kode-kodenya. Untuk simulasi aliran air dalam saluran terbuka, nah juga bisa. Itu hidrolika. Ada.
Dengan pemrograman, Python dan MATLAB ini membantu mensimulasikan aliran dan hitung parameter kecepatan dan kedalaman air, kedalaman aliran. Ini kode Python dan kode MATLAB. Pondasi dangkal, bagaimana desain pondasi dangkal juga bisa menggunakan Python dan MATLAB ini untuk mentransfer beban struktur ke tanah. Ya, menggunakan menghitung daya dukung pondasi berdasarkan parameter tanah dan beban. Ini kode Pythonnya dan kode MATLAB. Nah, dengan begitu maka diharapkan bisa mempermudah perhitungan, analisis, tapi juga meningkatkan akurasi, efisiensi dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan proyek di teknik sipil. Nah, jadi itu materi kedua ya. Ini bahasa pemrograman kita bahas. Bahasa pemrograman komputer dalam teknik aplikasi teknik sipil. Ya, untuk materinya bisa dilihat di sini. Jadi, pilihan kedua ya. Ada tugas satu, silakan dijawab tentang Excel, penggunaan Excel. Worksheet. Ya, untuk pengembangan karakter Anda bisa lihat di sini. Bagaimana kisah Nabi Daud. Apa yang Anda bisa ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, beliau ini salah satu orang yang terbaik ya di muka bumi. Karena Nabi. Dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, nah, membentuk manusia beriman bertakwa, berakhlak mulia, ya, di samping cakap, kreatif, kompeten, dan luar biasa. Ini tujuan pendidikan, makanya tidak bisa lepas dari pendidikan karakter, ya. Agar tercapai visi 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu SDM Indonesia unggul, luhur, lalu dipekerti luhur, adaptif, mampu beradaptasi, dan kolaboratif, mampu bekerja sama antar tim. Nah, jadi pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, bahkan pasal 13, mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Nah, jadi luar biasa ini mahasiswa kalau berhasil dalam pendidikan, bukan hanya ahli teknik, tapi dia intelektual, mampu berpikir, memberikan solusi atas masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dan bangsa. Ilmuwan yang memiliki ilmu, praktisi, ya, langsung mampu menyelesaikan praktek-praktek, dan profesional. Profesional ini ahli. Yang diharapkan ke depannya. Karena itu perlu disiapkan generasi. Menurut Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan. Kalau disiapkan, bukan cuma ilmu kuliahnya, ilmu teknik, tapi nilai dan tujuan hidupnya sebagai manusia. Harus mengerti tujuan hidup dunia untuk apa. Di dunia ini tujuannya untuk beribadah, bukan bersenang-senang. Ya. Untuk itu perlu memerdekakan unit pendidikan ini, menurut Nadiem Anwar Makarim yang dikut lalu. Untuk itu kita perlu mengambil nilai-nilai tujuan hidup, akhlak, karakter dari Nabi. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam. Dan beliau ini keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini dijadikan, beliau ini Imam Baitul Maqdis. Diturunkan Allah kitab Zabur. Imam Baitul Maqdis itu di Palestina ya. Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Daud alaihissalam manusia pertama yang membuat baju perang dari besi. Jadi yang mampu membuat baju besi ini Nabi Daud alaihissalam. Allah salah melunakkan besi sehingga
Nabi Daud alaihissalam mudah membuatnya menjadi baju perang yang bagus, kuat, dan ringan. Luar biasa. Sudah dari zaman dulu, dari zaman Nabi Daud ini baju perang ditemukan. Allah berfirman, wahai gunung-gunung, burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Jadi semua ciptaan Allah, cuma manusia, burung-burung, hewan, gunung-gunung, ya, makhluk hidup, yang tumbuh juga, ya, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, nah, ini semua bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Mereka berzikir dengan mensucikan Tuhannya. Dengan kata Subhanallah setiap pagi dan petang. Nabi Daud alaihissalam bertasbih dan membaca Zabur dengan suara yang merdu. Sampai-sampai itu ranting yang jatuh, daun yang jatuh itu berhenti di udara. Nah, saking merdunya suaranya. Nah, Nabi Daud alaihissalam dalam sebuah kisah. Nah, pada pagi dan petang dianjurkan ya mensucikan Tuhan, berzikir. Subhanallah. Jadi beliau adalah pemimpin ya, pemimpin imam di masjid dan memutuskan perkara umat dengan bijak dan adil. Ada yang bertengkar, berselisih, minta keputusan Nabi Alaihissalam dan beliau meminta petunjuk dengan sholat malam, sholat lail, seperti yang dilaksanakan bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir, banyak masjid-masjid sholat lail, sholat malam, nah, ini digunakan Nabi Daud meminta petunjuk. Nah, dengan melaksanakan sholat, malam hari minta petunjuk untuk memutuskan setiap perkara. Nah, Nabi Daud alaihissalam punya pesan ini. Jika anak engkau menanam, itulah yang akan engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan memperoleh durinya. Ini nasihat Nabi Daud. Jadi yang ditanam harus yang baik. Kalau yang buruk dapat duri. Dan ditanam itu yang dapat dituai. Dan pada masa itu, zaman Nabi Daud, ada raja jahat namanya Jalut. Kejam dan jahat. Orangnya besar, tinggi. Nah, ini. Kemudian pemimpin Bani Israel, Raja Talut berkata, siapa yang dapat mengalahkan Jalut akan menjadi raja setelahku. Ya, raja saat itu namanya Talut. Nah, Jalut ini yang jahat, tinggi besar. Dan atas izin Allah Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam dapat mengalahkan Raja Jalut. Hanya dengan lemparan katapel berisi batu. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Mahasiswa bisa menjadi pemimpin dan teladan yang baik ya. Harapkan nanti selesai kuliah, sarjana, master, dokter, mungkin kali ada yang sampai di sana. Nah, ini diharapkan bisa menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Nah, karena sekarang ini banyak pemimpin lulusan S1, S3, tentu mereka yang korupsi. Semua yang korupsi itu kan lulusan sarjana, BUMN ya, sampai 1.000 triliun, wah, pemerintahan, ya, di swasta, perusahaan, di kampus, nah, itu kan sarjana-sarjana semua. Ini diharapkan bisa menjadi pemimpin dan teladan yang masih ke depan ini. Ya, kemudian dibiasakan selalu bertasbih, mensucikan Tuhan, subhanallah. Masih bisa berlatih berpuasa dan sholat malam sejak sekarang. Latih berpuasa, wah, ini bulan Ramadan, orang berpuasa, kita latih berpuasa dan sholat malam. Masih harus gigih dalam belajar, membantu orang tuanya ya, yang tidak anak durhaka. Luar biasa, harus melakukan terus kebaikan. Jadi itu di antara akhlak karakter yang bisa kita amalkan. Bisa dihafal, ke sana bisa ya, pesan Nabi Daud alaihissalam. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jika engkau menanam, itulah yang engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan menanzurinya. Nah, ini pesan Nabi Daud. Jika engkau menanam, itulah yang engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan mulai durinya. Jadi harus yang ditanam yang baik, ya, supaya mendapatkan buahnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Ya, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya udah kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Nuwun wal qalami wa masturun. Nasrun Allah taqari muslimin. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.